Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Anwar, saya dari kelas 11 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Buku ini merupakan sebuah karya dari Albert Enda yang diterbitkan di Jakarta tepatnya pada tahun 2011 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman pada novel ini sekitar 362 lembar. Buku karangan Mary Riana ini sangat menginspirasi bagi para pembacanya untuk terus berusaha meraih kesuksesannya yang diharapkan dan dicita-citakan. Seperti yang kita tahu, saat ini Mary Riana merupakan wanita motivator nomor 1 di Indonesia karena kesuksesannya yang menginspirasi banyak orang baik di Singapura maupun di Indonesia. Seperti katanya, hidup adalah sesuatu yang bergerak, kekuatan manusia bukanlah sesuatu yang statis. Tuhan menganugerahkan segala fitur pembangkit keberhasilan di dalam tubuh dan pikiran kita. Aku bersyukur karena menyadari sejak muda untuk dapat meraih kesuksesan. Petikan kalimat ini terdapat menjadi sebuah prolog dalam buku karya Albert Enda ini. Buku ini menceritakan tentang kisah nyata seorang wanita yang bernama Mary Riana yang berhasil meraih $1 juta pertamanya di Singapura pada usia 26 tahun. Mary Riana merupakan seorang gadis yang sangat dekat dengan keluarganya dan terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah Mary Riana adalah seorang pembisnis dan ibu Mary Riana adalah seorang ibu rumah tangga. Mary Riana adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Pada saat itu, Mary Riana adalah seorang siswa SMA yang memiliki keinginan untuk berkuliah di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Elektro. Namun, semua itu lenyap dan perjalanan hidup Mary Riana di Singapura berawal karena kerusuhan besar di Jakarta tepatnya pada tahun 1998, yaitu tragedi Trisakti. Ia terpaksa berpisah dari kedua orang tuanya karena kerusuhan Trisakti yang terjadi pada saat itu. Dalam peristiwa tersebut, penjarahan berada di mana-mana dan menjadi sasaran saat itu adalah kaum etnis Cina. Karena peristiwa tersebut, Mary Riana terpaksa mengungsi ke negara Singapura walaupun tetap ingin bertahan di Jakarta. Kedua orang tua Mary Riana tidak mengizinkannya untuk tetap tinggal di Jakarta dan memintanya agar segera berangkat dan terhindar dari ketidakstabilan pada saat itu. Dalam perjalanan menuju bandara, Mary Riana dan orang tuanya dihadang kawanan penjara sehingga terpaksa melepaskan harta benda yang mereka miliki. Setelah sampai di bandara, orang tua Mary Riana menjual barang yang tersisa dan hanya membelikan 1 tiket untuk Mary Riana terbang ke Singapura. Di Singapura, Mary Riana harus mencari tempat tinggal karena keluarganya sudah pindah pada saat itu. Dan pada saat itu, Mary Riana harus memutar otak dan berpikir cara bertahan hidup dengan berbekal uang seadanya. Mary Riana ingin mewujudkan mimpinya untuk berkuliah. Dengan kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki oleh Mary Riana, ia bisa tinggal di asrama dan lulus seleksi salah satu program perguruan tinggi di Singapura. Mary Riana berkuliah di NTU atau Nanyang Technological University dengan jurusan Electronic Engineering atau EEE. Cobaan yang menimpa Mary Riana belum berakhir. Mary Riana hidup dengan keadaan yang menyedihkan karena biaya yang ia miliki belum mencukupi kehidupannya selama seminggu, hanyalah $10 saja. Ia pun juga kesulitan dalam membayar biaya perkuliahan yang dimana Mary Riana harus membayar sebesar $40.000 agar bisa masuk kuliah. Pada saat itu, dana yang Mary Riana miliki tidak mencukupi, sehingga ia meminjam dana beasiswa dari bank pemerintahan Singapura dan harus melunasinya setelah ia lulus dan bekerja. Mary Riana memutuskan untuk berjuang mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mencari pekerjaan tambahan di Singapura. Karena ia tidak ingin mengandalkan uang yang dikirim orang tuanya, maka Mary Riana rela melakukan pekerjaan yang berat dan banyak agar dapat membiayai dirinya sendiri. Namun belum ada satupun yang dapat menerimanya bekerja di tempat-tempat tersebut.
Meridiana tetap gigih dan akhirnya menemukan pekerjaan dengan gaji yang sedikit. Di saat itu Meridiana berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk tidak menyusahkan kedua orang tuanya dan bisa membanggakan mereka dengan berkuliah. Juga sukses di kemudian hari. Meridiana pun memfokuskan dirinya dalam perkuliahan dan berpikir keras untuk mendapat pekerjaan. Juga melipat gandakan uang yang sekarang ia miliki. Pekerjaan yang ia ambil mulai dari menyebarkan brosur, berbisnis online, bekerja di suatu restoran, sehingga bermain saham dan mengambil risiko yang tinggi. Bahkan Meridiana pernah menjadi korban penipuan dan semua uangnya habis karena terlanjur menginvestasikan uang yang ia miliki pada perusahaan tersebut. Namun, Meridiana tetap tegar dan tidak pantang menyerah menghadapi keadaan yang naik turun demi memperjuangkan kesuksesannya dalam perkuliahan yang ia jalani. Meridiana kemudian mencoba bangkit dari keterpurukannya dan berusaha menjadi seorang pengusaha. Ia mempelajari cara berbisnis dengan tidak memiliki pengalaman sedikit pun di bidang tersebut. Meridiana memulainya dengan mencoba mengikuti beberapa seminar serta ikut bergabung dalam organisasi mahasiswa yang berhubungan dengan bisnis. Saat merasa sudah siap, Meridiana menekuni industri perencanaan keuangan yang dirasanya dapat mewujudkan mimpinya dalam waktu relatif singkat. Setelah menyelesaikan kuliah dan mempersiapkan diri dengan matang, Meridiana memulainya dengan membuka bisnis bersama teman kuliahnya yaitu Alfa. Sehingga suatu saat bisnis yang Meridiana kerjakan bersama Alfa ini semakin melejit. Bisnis tersebut membuat Meridiana semakin hari semakin sukses dan semua perjuangan yang Meridiana lakukan membuat Alfa jatuh cinta kepadanya. Di samping kisah asmara Meridiana dengan Alfa, impiannya pun terwujud dalam mencapai keberhasilan sebelum umur 30 tahun. Selama bertahun-tahun dia bekerja keras, akhirnya Meridiana berhasil menghasilkan $100.000 dan berhasil melunaskan utang pendidikannya sebesar $40.000 yang selama ini menjadi impiannya untuk membantu kedua orang tuanya dalam membiayai pendidikannya. Semua itu terjadi pada tahun 2003, pada tahun 2004, Meridiana membuktikan bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Meridiana mendapatkan $1 juta pada usia 26 tahun. Meridiana juga mengembangkan organisasi bersama Meridiana Organization atau MRO di Singapura, serta meraih beberapa penghargaan diantaranya Star Club President, Top Rookie Consultant of the Year Award, Top Manager of the Year Award, dan Agency Diplomat Award. Sehingga saat ini Meridiana telah dikenal menjadi miliuner muda dan pengusaha sukses, motivator handal, serta pengarang buku terlaris di Singapura. Dan kelebihan buku yang dapat saya ambil dari novel Meridiana Mimpi $1 Juta ini yaitu memuat kata-kata yang menginspirasi dan memotivasi. Buku ini juga mengajarkan kita tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita untuk meraih kesuksesannya, terutama dalam mendapatkan $1 Juta seperti perjuangan yang dilakukan oleh Meridiana. Buku ini juga memuat cerita yang detail mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata dan cara untuk mengatasinya, sehingga pembaca tidak akan bosan ketika membaca buku ini. Penulis juga menuliskan penempatan setting yang sangat detail sehingga membuat pembaca benar-benar merasakan apa yang terjadi dalam buku tersebut. Berikutnya adalah kekurangan buku. Kekurangan dari novel ini yaitu sebagian kata-kata dalam buku itu sulit dimengerti, memuat halaman buku yang cukup tebal, dan keseluruhan buku yang berisi tulisan sehingga tidak disertai dengan gambar. Dengan begitu, tidak semua usia bisa paham dan tertarik membaca cerita tersebut. Jadi,
Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu buku ini menceritakan perjuangan Mary Riana mulai dari seorang mahasiswa yang berinisiatif terbatas sampai menjadi miliuner yang diakui sebagai pengusaha sukses, motivator yang sangat dinamis, serta pengarang buku terlaris di Singapura. Mary Riana melewatkan masa sulit dalam perkuliahan yang penuh dengan keprihatinan finansial dan Nanyang Technological University, melewati segala rintangan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga akhirnya ia dapat menciptakan perubahan dengan cara berpikir dan memulai suatu perjuangan dengan konsep baru yang etos kerja keras yang luar biasa. Akhirnya ia berhasil meraih penghasilan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Melalui buku ini, Mary Riana ingin menciptakan dampak positif di dalam kehidupan banyak orang, terutama di Indonesia. Buku ini berisi pengalaman perjuangan Mary Riana beserta hikmah yang sangat inspiratif dan memotivasi dan bisa diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Banyak cerita perjuangan yang diceritakan dalam buku ini, sehingga banyak pelajaran yang dapat kita diambil oleh kita sebagai pembaca dari buku ini. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.